Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Semua orang saat ini terkejut. Apa-apaan ini? Saya pikir dia akan melawan mereka dengan adil dan jujur. Saya tidak pernah berpikir dia akan mengatakan hal-hal seperti itu. Aku tahu ini akan terjadi. Banyak penjaga dan jenderal memaksakan senyum. Kalian tidak tahu orang macam apa Jenderal Zuge sebenarnya. Dia membangun Wanda Plaza dan menghasilkan banyak uang dari orang kaya dengan kartu keanggotaan yang konyol itu. Anda ingin dia bertarung dengan adil? Jangan konyol. Zuge Liang, Anda. Dua orang tua dari keluarga Gong sangat marah hingga mereka mulai gemetar. Mereka tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Kemanapun mereka pergi, orang-orang selalu menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Saat berada di Gunung 5 Elemen, yang mereka anggap sebagai lubang sampah, mereka telah diganggu. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Tidak perlu terlalu marah, kalian berdua akan segera bertemu dengan tuan ketiga tersayang. Berjanjilah padaku kalian akan hidup bahagia selamanya. Suke tersenyum dan berjalan ke arah mereka sambil memegang Dark Heavy Booster Sword miliknya. Mendengar ini, wajah kedua lelaki tua itu menjadi sangat gelap, seolah-olah akan meledak. Saya akan membunuhmu, kedua lelaki tua itu berteriak bersama, dan menit berikutnya, sejumlah besar kekuatan inti sejati menyembur keluar dari telapak tangan mereka dengan keras. Kekuatan, seterang dan bulat seperti bulan, perlahan bangkit. Bang! Kekosongan di sekitar mereka runtuh. Sial, Anda memojokkan kami? Menggunakan prasasti ajaib ini akan memperpendek umur kita. Jika bukan karena segel di sini, kami pasti akan membunuhmu, salah satu lelaki tua itu berteriak, dan darah mengalir di sekitar mulutnya. Itu sama untuk lelaki tua lainnya, yang wajahnya menjadi sangat pucat. Kedua lelaki tua itu melakukan gerakan mendorong, dan kehampaan di sekitar mereka segera bergerak seperti gelombang. Apa? Suke sedikit kaget dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Terakhir kali dia merasa seperti ini adalah saat dia bertarung melawan Geodak. Seluruh kekosongan diselimuti atmosfer yang menakutkan. Suke tidak berani bergerak sedikit pun, karena dia takut dia akan membahayakan dirinya sendiri. Mungkinkah ini prasasti ajaib dari Star Rank? Saya kira itu jauh lebih kuat daripada teratai api Buddha. Sistem, salin prasasti ajaib ini dengan sihir tanpa fase. Ding, pangkat Faceless Magic terlalu rendah untuk menyalin tulisan ajaib ini, jawab sistem. Aku tahu itu, ini adalah prasasti ajaib dari Star Rank. Sihir Faceless hanya bisa digunakan untuk menyalin prasasti sihir tertentu di Celestial Rank atau lebih rendah. Dibandingkan dengan suku laut, pembudidaya manusia lebih lemah dalam hal ketangguhan tubuh, sementara dalam hal berlatih prasasti sihir, pembudidaya manusia jauh lebih kuat. Segel di Gunung 5 Elemen ini dapat sangat membatasi kemampuan seorang kultivator untuk mempraktikkan prasasti ajaib, itulah sebabnya orang tua keluarga Gong menganggap itu sama sekali tidak adil. Untungnya, saya tidak cukup bodoh untuk menyatakan perang dengan mereka di luar Gunung 5 Elemen. Jika tidak, saya akan terluka parah. Jika bukan karena bantuan pedang pembunuh dan buku pembunuhnya dan pembatasan segel, dia paling banyak bisa mengalahkan orang di tingkat kelima atau ke-6 tahap transformasi bayi. Kali ini, dia telah berhadapan dengan 4 lelaki tua di tingkat ke-6 tahap transformasi bayi dan seorang pemuda di tingkat ke-4 tahap transformasi bayi. Faktanya, jika segel itu tidak ada sama sekali, Suke akan langsung kabur menggunakan Divine Tracking Emblem. Semua orang yang hadir sangat ketakutan, begitu pula para penjaga panggung bayi asli, atau panggung inti emas. Seseorang sangat takut sehingga dia bahkan berlutut. Wajah Zixuan sangat pucat. Jika bukan karena perlindungan yang diberikan oleh penjaga yang berdiri di sampingnya, dia pasti sudah pingsan. *CK. Jika aku benar-benar menjadikan permaisuri air pacarku, maka Zixuan akan menjadi kerabatku. Kalian dua orang tua, beraninya kalian menakuti dia. Suke kesal dan kekuatan inti sejati di dalam tubuhnya diaktifkan. Bang, bang, bang. Sejumlah besar kekuatan inti sejati mengamuk di dalam tubuhnya dan dengan cepat bergerak di sekitar pembuluh darahnya. Asli 6 bentuk tubuh. Bang. Sesuatu meledak di udara. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dan menghalangi cahaya. Asli gelombang pemakan api. Ribuan bayangan bentuk membidik kedua lelaki tua itu dan menimpa mereka. Di masa lalu, Suke pernah mencoba menggabungkan dua prasasti sihir, dan itu mencapai hasil yang cukup bagus, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menggabungkan gelombang pemakan api asli dengan 6 bentuk tubuh asli.
Terbakar di neraka, teriak Suke. Bang! Tiba-tiba, arus udara yang luar biasa meledak di kehampaan. Energi prasasti sihir Suke dan kedua lelaki tua itu saling bertabrakan, menciptakan energi yang sangat kuat. Arus udara yang ganas menghantam Suke dan kedua lelaki tua itu. Semuanya terlempar ke udara. Suke, berlumuran darah, jatuh ke tanah begitu keras hingga bumi retak. Sementara kedua lelaki tua itu berubah menjadi abu dalam gelombang ledakan dan menghilang. Melihat ini, tidak ada yang mengeluarkan suara. Jadi inikah kekuatan sebenarnya Jenderal Zhuge? Dan apakah setiap kultivator di luar negeri sekuat ini? Suke! Zixuan berteriak dan berlari ke arah Suke. Sistem, sembuhkan saya! Meskipun Suke terluka parah, dia masih waras. Tubuhnya penuh dengan banyak luka, besar dan kecil, dan dia terlihat agak menakutkan. Zixuan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Wajahnya langsung pucat. Dia menutup mulutnya, matanya berair. Zixuan, saya pikir saya sekarat. Tapi sebelum saya mati, saya harap Anda dapat membantu mewujudkan keinginan terakhir saya. Zixuan menangis seperti anak kecil. Dia tahu dia tidak menyukai Suke, karena dialah yang menyebabkan kematian Flaming Sun Princess. Faktanya, dia juga tahu bahwa Suke tidak bermaksud membunuh Flaming Sun. Dia bahkan ingin melepaskannya, dan itu adalah Flaming Sun Princess sendiri yang melompat ke dalam api yang menyala dan bunuh diri. Tidak, Anda tidak akan mati, Anda tidak bisa mati. Apa keinginan terakhirmu? Katakan padaku. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mewujudkannya. Zixuan menggelengkan kepalanya dan memegang tangan Suke dengan erat. Betulkah? Tentu saja, katakan padaku, apa keinginan terakhirmu? Saya harap dunia bisa menjadi dunia yang damai. Perdamaian dunia? Apa katamu? Zixuan tercengang dan mengira dia salah dengar apa yang dikatakan Suke, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Keinginan, adalah perdamaian dunia. Setelah menyelesaikan kata-katanya, ekspresi wajah Suke tiba-tiba menjadi kaku, seolah waktu membeku saat ini. Saat berikutnya, tangannya, yang digenggam erat oleh Zixuan, jatuh dengan lemah ke tanah. Seluruh area menjadi sunyi senyap lagi. Semua orang tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mungkinkah Jenderal Zhuge baru saja meninggal dengan cara ini? Tandai situs web ini gratis, web VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Suke, tolong jangan mati, bangun, silakan ubah keinginan Anda, saya tidak bisa memenuhi yang ini, tolong bangun. Setelah sadar, Zixuan menangis dan terus mengguncang tubuh Suke. Suke tidak responsif, namun, dia menikmati kesenangan dari sentuhan berulang yang tidak disengaja pada bagian lembut tertentu dari tubuh Zixuan ketika dia diguncang oleh Zixuan. Ini adalah kualitas pekerjaan yang mendasar dari seorang aktor dedikasi. Aktor yang baik tidak boleh berhenti berakting sampai sutradara berkata, "Cut." Tidak, aku tidak percaya. Jenderal Zhuge sangat kuat, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Pengawal kekaisaran muda tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan mata berkaca-kaca. Jenderal Zhuge, tolong bangun, jangan tidur, seru penjaga lainnya. Meskipun kamu disebut iblis besar, aku tahu kamu adalah orang yang baik. Saya ingat ketika kami membawa sesuatu yang berat di istana kekaisaran, Anda datang untuk membantu kami tanpa ragu. Sejak saat itu, kami tahu Anda hanyalah iblis besar bagi mereka yang memiliki niat jahat. Bagi kami, Anda adalah seorang dermawan yang hebat. Jenderal Zhuge, jangan tidur. Segera, pengawal istana lainnya yang dipengaruhi oleh emosi ini mulai berteriak keras. Banyak orang mengingat perbuatan baik Suke saat ini. Dia telah merebut kembali negara air dengan menaklukkan 10 kota berturut-turut. Dia telah menghabiskan semua batu rohnya untuk membeli barang lelang permaisuri air untuk menyelesaikan krisis perbendaharaan nasional yang kosong. Dia telah membantu banyak pengawal kekaisaran dan pelayan wanita secara tidak sengaja di istana kekaisaran. Sebagian besar waktu, dia membantu mereka menangani hal-hal sepele. Namun, hal-hal sepele menjadi peristiwa besar ketika dilakukan olehnya dengan identitasnya, jadi semua masalah ini telah diingat oleh orang-orang ini di dalam hati mereka. Seketika, seluruh istana kekaisaran tenggelam dalam kesedihan, bahkan lebih menyedihkan dari kematian kaisar. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa Sang Wu, yang datang bersama dengan Gong Feng dan bawahannya, telah menyelinap keluar dari kerumunan dan melarikan diri tunggang langgang di luar istana kekaisaran dengan wajah pucat pasi. Tenggelam dalam kesedihan, semua orang berduka atas Suke. Namun, setelah beberapa saat, Zixuan melihat ada yang tidak beres.
Dia secara tidak sengaja memperhatikan bahwa luka di tubuh Suke sembuh dengan lambat. Beberapa luka sudah sembuh total, yang cukup aneh, karena lukanya masih berlumuran darah. Dia bahkan menemukan tonjolan besar di antara kedua kakinya, seolah-olah ada senjata mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Zixuan cukup bingung. Namun, segera dia menyadari sesuatu dan wajahnya benar-benar memerah. Kemudian dia berdiri dengan tiba-tiba dan menendang Suke di antara kedua kakinya dengan marah. "Kamu bajingan jahat dan tak tahu malu," dia berteriak marah. Melolong, Suke, yang diserang secara tak terduga, mengeluarkan jeritan menyedihkan, lalu tiba-tiba duduk dan terus terengah-engah. Sangat tak tahu malu." Zixuan mengutuknya dengan marah lagi. Suke juga marah. "Gadis kecil, apa yang akan kamu lakukan? Beraninya kau menyerangku dengan gerakan ganas seperti itu? Jika saya tidak cukup keras, saya akan dibunuh oleh Anda sekarang." "Bagaimana mungkin kamu punya nyali untuk mengatakan itu? Anda tidak bisa menipu kami dengan berpura-pura mati. Kamu jahat dan tidak tahu malu." Zixuan tidak bisa melanjutkan kata-katanya, jadi dia berbalik dan langsung lari. Dia bukan gadis bodoh dan tahu sesuatu tentang seks. Ketika Suke berhubungan seks dengan Flaming Sun Princess, Zixuan, yang tidak jauh, bertindak sebagai pendengar untuk keseluruhan proses. Pada saat ini, Suke juga berdiri. Dengan bantuan kemampuan pemulihan otomatis sistem, rasa sakit hanya berlangsung sesaat. Tubuh bagian bawahnya masih berfungsi penuh dan bebas dari dampak buruk apapun, tetapi dia kesal. Terlalu sembrono, gadis kecil ini terlalu muda dan terlalu sederhana. Anda harus tahu bahwa Anda hampir kehilangan kebahagiaan seumur hidup saudara perempuan Anda, dan bahkan mungkin kebahagiaan seumur hidup Anda sendiri. Dibandingkan dia, Nyonya yang lebih perhatian, karena dia tahu dia harus menghargai barang berharga ini. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, Suke menemukan banyak pengawal istana dan jenderal menatapnya dengan bingung, seolah-olah mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekaligus, Suke menyisir rambutnya dan mulai tersenyum cerah. Lalu dia berkata sambil melihat orang-orang yang tercengang ini, "Haha, saya dihidupkan kembali. Tolong beritahu saya dengan keras, apakah Anda bahagia? Apakah kamu terkejut? Apakah ini kejutan yang menyenangkan untukmu?" Seluruh area terdiam. Semua orang terdiam karena malu. "Berengsek, betapa tak tahu malunya kamu." Apa yang dikatakan Putri Zixuan benar. Orang ini benar-benar terlalu tak tahu malu. Bagaimana dia bisa menipu kita dengan berpura-pura mati? Kami terlalu polos. Menurut perilakunya, bagaimana dia bisa mati seperti ini? Pepatah lama benar-benar, dia yang dicintai para dewa mati muda, sementara hal buruk tidak pernah mati. Melolong. Pada saat ini, beberapa lolongan serigala terdengar di dekatnya. Budfest lah yang melolong diam-diam saat dia berlari. Mendengar ini, cahaya di mata Suke menyala, karena dia telah menemukan kesempatan untuk keluar dari situasi canggung. Dia bergegas mendekat dan berteriak sambil menggenggam Budfest, "Beraninya kau? Budfest, mengapa kamu melolong di sini di malam hari alih-alih tidur?" Petik 2. "Sial, bocah kecil, biarkan aku pergi. Saya baru saja mendengar lolongan serigala. Mungkin anggota sukuku ada di sini?" Budfest berkata dengan cemas. Suke sedikit tercengang, lalu sudut bibirnya berkedut, karena dia memikirkan sesuatu. Sepertinya dia telah mengeluarkan serigala itu tanpa sadar setelah ditendang oleh Zixuan. Itu adalah bagian yang paling rentan dari semua pria. Apakah pertempuran sudah berakhir sekarang? Sayang sekali saya terlambat, jika tidak, saya akan menghilangkan semuanya. Omong-omong, di mana si kecil bajingan Sang Wu itu? Berpura-pura berbicara serius, Budfest mulai memeriksa reruntuhan di sekitar mereka. Rupanya, Budfest bersembunyi di balik bayang-bayang dan berlari keluar setelah pertarungan usai. Namun, setelah pengingat Budfest, orang-orang lainnya juga mulai mencari Sang Wu. Benar, di mana Sang Wu? Pengkhianat itu penuh kebencian. Sebagai jenderal garnisun kota salju, saya tidak menyangka dia bisa menyerang istana kekaisaran dengan berkolusi dengan orang-orang dari luar negeri. Aku ingat, sepertinya dia melarikan diri ketika Jenderal Zhuge berpura-pura mati barusan. Ayo, tidak ada yang menghentikannya. Orang-orang marah dan berencana untuk menghukum Sang Wu. Suke segera melangkah keluar dan berkata dengan adil, "Tolong tenang. Jangan bertingkah seperti ini. Kurasa Jenderal Sang terpaksa mengkhianati kita. Karena dia telah melarikan diri, biarkan dia pergi. Terus terang, saya memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya, pemimpin Sekte Sang. Sebagai kultivator yang bepergian dan menjelajahi dunia, kita harus setia dan bersimpati satu sama lain. Kali ini, mari kita bersikap lunak jika memungkinkan."
Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi di depan mata para penonton yang takjub. Sosoknya terlihat semakin lama saat dia berjalan pergi di bawah sinar bulan, yang memberinya temperamen seorang pejuang yang luar biasa. Pada saat yang sama, Sang Woo melarikan diri dengan panik di hutan pinggiran kota kekaisaran. Namun, tubuh ilusi guntur Suke mengikutinya secara diam-diam. Tubuh ilusi guntur menikam pedang berkilau di tangannya ke arah belakang Sang Woo perlahan. Jelas, Suke tidak akan membiarkan Sang Woo pergi. Jika bukan karena Situ Haitang dan Sang Ling, Suke pasti sudah membunuhnya di kota salju. Ketika Suke tahu bahwa Sang Woo telah mengundang bantuan dari keluarga Gong, dia memutuskan untuk membunuh Sang Woo. Suke telah membunuh 4 lelaki tua dari keluarga Gong di depan semua orang, tetapi dia membiarkan Sang Woo pergi. Dia melakukannya hanya karena dia tidak ingin ditegur oleh Situ Haitang. Diam-diam, Suke telah memerintahkan tubuh ilusi gunturnya untuk memburu Sang Woo. Malam itu, Suke berkumpul bersama dengan semua penjaga dan jenderal dan mengadakan pertemuan kecil. Suke memperingatkan mereka bahwa tidak seorang pun boleh memberitahu orang lain bahwa dia telah membunuh orang-orang keluarga Gong, karena jika ada yang tahu tentang ini, seluruh negara air akan terseret ke dalam perang. Mendengar ini, semua orang mengangguk dan bersumpah bahwa mereka akan merahasiakannya. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Malamnya, mereka telah menghancurkan mayat Gong Feng dan memperbaiki bangunan yang rusak. Suke kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Dia kemudian mengeluarkan 5 cincin penyimpanan milik Gong Feng dan ke-4 lelaki tua lainnya. Biasanya, Suke tidak akan repot-repot untuk melihat cincin penyimpanan seseorang yang baru saja dia bunuh, tetapi karena keluarga Gong datang dari luar negeri, dia merasa telah memeriksa cincin penyimpanan jika ada sesuatu yang berharga. "Hei, apa yang kamu lakukan sekarang?" Budfest mendekati Suke dan bertanya. Suke memutar matanya dan berkata, "Karena kita akan pergi ke luar negeri, saya pikir akan lebih baik jika kita mengenal orang-orang di luar negeri sedikit lebih baik, mulai dari melihat cincin penyimpanan mereka, misalnya." "Kapan kamu mendapatkan cincin itu dari mereka? Kenapa aku tidak menyadarinya?" Budfest tertegun. Dia telah menyaksikan Suke bertarung melawan orang-orang dari keluarga Gong selama ini. Mustahil baginya untuk tidak melihat Suke mengambil cincin penyimpanan dari mereka. "Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu melihatnya?" Suke mencibir. "Dasar bodoh, sistemlah yang melepaskan cincin itu, tapi aku tidak akan memberitahumu itu." Kemudian Suke menggunakan kekuatan jiwanya untuk membersihkan energi yang tersisa di cincin dan melihat ke dalamnya. Namun, Suke tidak menemukan apa-apa selain beberapa batu spiritual, serta beberapa prasasti sihir tingkat rendah. Sayang sekali, terlepas dari beberapa senjata ajaib yang mungkin berguna, itu hanyalah tumpukan sampah. Suke menggelengkan kepalanya sambil melihat ke cincin penyimpanan milik Gong Feng. Begitu dia melihat ke dalamnya, dia tiba-tiba merasa agak dingin dan pupil matanya melebar. Suke segera menarik kembali kekuatan jiwanya dan membuang cincin itu. Sinar cahaya merah dengan cepat muncul dan terbang menuju Suke. Itu mengikuti jejak kekuatan jiwa Suke dan akan mengenai titik di antara alisnya. Astaga, sistem, membantu. Bang! Budfest melompat dan memblokir cahaya dengan tangannya. Sinar lampu merah pecah berkeping-keping dan berangsur-angsur menghilang. Beberapa jatuh ke Suke, tetapi mereka juga menghilang dengan cepat. Suke sedikit terkejut dan menatap Budfest. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak punya ide. Ketika saya melihat lampu merah, saya tidak bisa tidak mengejarnya. Saya tidak pernah berpikir itu akan begitu mudah rusak. Petik 2. Mau tidak mau mengejar lampu merah? Anda benar-benar anjing. Tunggu, saya ingat, cahaya itu semacam tanda? Budfest tiba-tiba berseru, tunjukkan lenganmu. Mendengar ini, Suke menarik lengan bajunya dan tidak menemukan apapun di lengannya. Seharusnya ada titik merah di salah satu lenganmu. Yah, itu mungkin karena saya menghancurkannya terlebih dahulu, kata Budfest. Apa yang kamu bicarakan? Suke memutar matanya. Itu sebuah tanda. Sekarang setelah Anda membunuh tuan ketiga dari keluarga Gong, dengan tanda ini, keluarga Gong dapat merasakan Anda dan mengetahui di mana Anda berada segera setelah Anda mendarat di benua timur. Lagi pula, efek tandanya sudah sangat berkurang, jangan khawatir. Selama kita menjaga jarak dari keluarga Gong, mereka tidak dapat mengetahui di mana Anda berada, dan nyatanya, tanda itu akan hilang setelah beberapa saat, kata Budfest dengan agak tenang. Tuhanku, saya tidak pernah berpikir keluarga Gong bisa melakukan ini. Dilihat dari apa yang dikatakan Budfest, sepertinya tidak perlu khawatir lagi. Suke mengerahkan kekuatan jiwanya dan mulai melihat ke dalam storage ring lagi.
Dia tercengang dengan apa yang ada di dalamnya. Ada ratusan batu spiritual kualitas terbaik, sebuah buku prasasti sihir dari peringkat bintang, dan beberapa senjata ajaib dari 8 bintang. Kekayaan yang dia miliki adalah sebanyak yang dimiliki sebuah negara di 5 negara. Sialan, tampaknya di masa depan ketika saya kekurangan uang, saya harus menjarah anak-anak kaya dari keluarga berpengaruh. Suke tersenyum. Dia memasukkan buku itu ke dalam sistem untuk memeriksa dan menemukan bahwa prasasti ajaib yang digunakan kedua lelaki tua itu disebut Void Annihilation Chute. Dia juga tahu bahwa prasasti ajaib ini ada harganya, yang berarti bahwa ketika orang menggunakannya, masa hidup mereka akan lebih pendek, dan energi yang diberikannya sangat luar biasa. Yah, ini tidak berguna bagiku. Suke menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang akan menggunakannya kecuali mereka dalam bahaya besar. Jika saya menggunakannya, umur saya akan dipersingkat. Selain itu, Suke memiliki lambang pelacakan ilahi, jadi tidak ada gunanya baginya untuk menggunakan prasasti ajaib semacam ini. Sudahlah, saya tidak berpikir perlu untuk mempraktikkan prasasti ajaib ini. Petik 2. Keesokan paginya, istana kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suke menyiapkan 2 susunan ajaib, satu untuk istana dan yang lainnya untuk seluruh kota kekaisaran. Dia pergi ke kamar permaisuri air dengan Budfest dan mulai berkemas. Zixuan datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Suke, ingat apa yang kakakku katakan padamu. Bersikaplah rendah hati dan jangan menyusahkan diri sendiri saat berada di luar negeri. Membuat diriku dalam masalah, ini tidak terdengar seperti sesuatu yang kakakmu akan katakan padaku. Kau mengkhawatirkanku, kan? Suke tersenyum dan bertanya. Mendengar ini, Zixuan tersipu. Saya tidak. Saya sangat senang bahwa Anda akan pergi dari sini. Tidak bisakah kamu melihat aku tersenyum sekarang? Bagus kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Budfest, mari masuk ke susunan teleportasi. Petik 2. Suke tersenyum pada Zixuan dan masuk ke perangkat teleportasi kuno dengan Budfest. Perangkat teleportasi kuno adalah platform bundar besar yang terbuat dari batu spiritual. Di ujungnya, total ada 6 potongan panjang dan sempit yang dihubungkan oleh banyak pola. Desainnya terlihat sangat canggih, namun dalam pandangan Suke, itu seperti mainan anak-anak. Ada 6 potongan, yang berarti saya harus memasukkan 1 batu spiritual dengan kualitas terbaik ke masing-masingnya. Betapa mahalnya, Suke mengeluh, sambil mengeluarkan 6 batu spiritual ungu dengan kualitas terbaik. Betapa soknya kamu, aku tahu kamu kaya. Saya melihat Anda menyodok ke cincin penyimpanan mereka kemarin dan mengumpulkan ratusan batu spiritual dari cincin penyimpanan Gongfeng. Suke tidak membalasnya dan memasukkan batu ke dalam luka. Bang! Perangkat teleportasi kuno mulai berputar. Pancaran formasi mantra menjadi semakin mempesona. Rune mengkilap berputar di dis batu roh raksasa seperti ikan hitam kecil yang berenang di danau batu giok. Akhirnya, semua rune berkumpul dan perangkat itu ditutupi oleh seberkas cahaya putih. Udara berputar tiba-tiba, mengaburkan sosok Suke dan Budfest. Zixuan kecil, selamat tinggal, kata Suke. Hati-hati, Zixuan menjawab. Akhirnya, Zixuan melihat Suke dan Budfest menghilang. Semuanya menjadi tenang saat debu mengendap. Dis batu roh raksasa menjadi redup dan ruang rahasia kosong lagi. Zixuan merasa kosong seperti ruang rahasia tempat dia berdiri. Sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum sedih, dia berbalik dan pergi. Sementara itu, Suke dan Budfest jatuh ke dalam kehampaan hitam. Ini adalah pertama kalinya Suke menggunakan perangkat teleportasi sebesar itu. Kekuatan merobek kekosongan di tubuhnya lebih kuat daripada kekuatan apapun yang dia rasakan saat menggunakan perangkat teleportasi lainnya. Dia berteori bahwa pembudidaya yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari tahap transformasi bayi tidak akan mampu menahan kekuatan perangkat teleportasi ini. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Budfest tidak berubah. Dengan fisiknya yang sangat kuat, jelas bahwa dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Dia membuka paket makanannya dan mulai makan. Namun, Budfest tidak punya banyak waktu untuk makan, karena perangkat teleportasi kuno ini jauh lebih cepat daripada perangkat teleportasi biasa. Kegelapan di sekitar mereka hanya berlangsung sesaat sebelum Suke melihat setitik cahaya. Cahaya menjadi lebih besar dan lebih besar. Mereka akan tiba di benua timur. Hehehe, kami semakin dekat, kata Budfest. Bocah kecil, kamu harus berhati-hati di sini. Saya pernah tinggal di benua timur 10.000 tahun yang lalu. Wow, sudah 10.000 tahun. Saya kira orang-orang yang mengusir saya dari tempat ini telah menjadi orang bijak atau nenek moyang orang-orang di sini. Budfest berkata dengan bersemangat.
10.000 tahun? Suke mencibir, menyipitkan matanya. Aku khawatir semua orang yang mengingatmu sudah mati sekarang. Buttfast, sekarang kita berada di benua timur, kamu harus bersikap baik. Jika Anda membuat masalah, saya akan merebus Anda. Sialan, dibandingkan denganmu, aku adalah orang suci. Buttfast membalas. Dia tidak bisa memegang lilin untuk Suke ketika harus membuat masalah. Suara mendesing. Seberkas cahaya putih turun ke benua timur. Kekuatan sobek di tubuh Suke mulai memudar. Suke sekarang bisa melihat pemandangan, ada bangunan dan pavilion di dekatnya, pohon willow di samping, dan gunung serta sungai di kejauhan. Akhirnya, mereka melangkah keluar dari kehampaan dan ke tanah. Seketika, spiritual ki di sekitarnya menyembur ke dalam pori-pori Suke seperti banjir. Dia tiba-tiba segar kembali. Tidak heran orang-orang dari luar negeri selalu mengeluh tentang ki spiritual yang jarang di Gunung 5 Elemen. Kekuatan ki spiritual di sini begitu kuat. 5 bayi asli di tubuhnya menyerap ki spiritual seperti orang gila. Sangat disayangkan bahwa Suke tidak dapat secara efektif meningkatkan tingkat kultivasinya hanya dengan menyerap ki spiritual seperti ini. Berkultivasi melalui menyerap ki spiritual sangat tidak efisien dibandingkan dengan berkultivasi melalui mendapatkan pengalaman dengan membunuh orang. Bagus, betapa indahnya tempat ini, Suke berseru sambil melihat sekeliling. Perangkat teleportasi telah memindahkan mereka ke sebuah villa. Ini adalah perubahan kecepatan yang bagus, karena perangkat teleportasi biasanya menurunkan orang di tengah hutan belantara. Villa itu sangat sepi, itu juga sangat tua dan kumuh. Sepertinya sudah lama ditinggalkan. Suke dan Buttfast memperhatikan bahwa mereka berdiri di atas hidangan batu roh raksasa lainnya. Namun, dis ini memiliki banyak retakan besar di dalamnya. Sepertinya dis ini sudah tidak berfungsi lagi. Seseorang dengan sengaja merusak piring batu roh ini. Tidak bisa digunakan untuk teleportasi lagi, hanya untuk mendarat, kata Buttfast. Suke sedikit mengangguk. Perangkat teleportasi ini berada di tempat yang sangat menarik. Jika masih berfungsi, kedamaian di Gunung 5 Elemen akan lama terganggu. Sialan, sudah lama, kata Buttfast. Segala sesuatu di benua timur terlihat sangat aneh bagiku. Saya merasa seperti baru bangun dari tidur siang terlama di dunia. Buttfast, bagaimana kamu tahu semuanya berubah tanpa melampaui villa ini? Suke bertanya, kaget. Dari mana kamu mendapatkan kekuatan magis ini? Karena aku ingat tempat ini. Saya di sini 10.000 tahun yang lalu. Saya ingat bahwa tempat ini cukup megah dan megah. Itu milik organisasi besar. Banyak penguasa biasa berkumpul di tempat ini. Sayang sekali organisasi ini memudar, seru Buttfast. Suke menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia tidak bisa mempercayai cerita Buttfast tentang sejarahnya. Suke menatap pegunungan terpencil yang mengelilingi villa. Dia mendesak kesal. Ayo, Buttfast, karena kamu tahu tempat ini, pimpin jalan ke Bright Moon Hotel. Bertahun-tahun telah berlalu, bagaimana Anda mengharapkan saya untuk mengetahui jalannya? Buttfast berkata tanpa daya. Suke cukup tertekan. Permaisuri air mengatakan kepadanya dalam suratnya untuk menunggunya di Bright Moon Hotel. Namun, dia tidak pernah menyebutkan lokasi pasti hotel tersebut. Sepertinya kita harus menanyakan arah, kata Suke dengan tenang. Meski menjadi orang asing di tempat asing, Suke tidak gugup. Bahkan, dia agak bersemangat. Lagi pula, dia telah menempuh perjalanan jauh dengan bertindak keras di tempat baru sekali. Siapa bilang dia tidak bisa melakukannya lagi? Bocah cilik, terlihat sangat sepi di sini, tapi aku yakin masih ada beberapa orang di sekitar sini, kata Buttfast sambil melihat sekeliling. Kemudian, dia melihat sesuatu. Lihat, ada asap membubung ke langit di sana? Seseorang pasti sedang memasak sesuatu? Seru Buttfast, mulutnya berair. Sungguh mesin makan anjing ini? Suke berbalik untuk melihat jejak asap. Kamu gila, asap itu terlalu pekat untuk seseorang yang memasak, kata Suke, bibirnya melengkung. Asap itu berasal dari api perang Dewa Sialan. Orang-orang berkelahi di sana. Suke memanggil beberapa petir untuk berdiri dan berlari menuju gunung berhutan. Tunggu aku, kata Buttfast, mengikutinya dengan tergesa-gesa. Asap di hutan semakin pekat saat mereka mendekati sumbernya. Ketika mereka tiba, mereka hanya menemukan abu. Tampaknya pertempuran sudah berakhir, hanya beberapa bara api yang masih menyala. Asterismen, kita terlambat, Buttfast mengeluh. Tidak ada gunanya datang lebih awal. Lihatlah bara ini, sepertinya api ini menyala sepanjang malam. Bahkan mayat di sini hangus parah, kata Suke sambil menggelengkan kepalanya. Lebih dari 100 mayat hangus tergeletak di tanah. Mereka telah terbakar begitu parah sehingga mereka sama sekali tidak dapat diidentifikasi.
Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa berkas cahaya mendesing di atas beberapa awan di dekatnya. Beberapa orang mengendarai pedang terbang. Seseorang akan datang. Kita bisa menanyakan arah, Buttface berkata, senang. Suke mengangguk. Kemudian dia melihat ke atas dan berteriak pada berkas cahaya di langit. Membekukan, tahan. Ledakan. Kehadiran yang tangguh langsung turun dari langit. Kehadirannya begitu kuat sehingga Suke dan Buttface hampir jatuh berlutut. Apa yang sedang terjadi? Suke dan Buttface saling memandang. Mereka berdua ketakutan. Orang-orang di langit sangat kuat. Kekuatan jiwa Suke dapat merasakan bahwa setidaknya satu dari orang-orang ini adalah seorang kultivator ahli di tahap pelatihan Void. Semua orang ini adalah pembangkit tenaga listrik. Suara mendesing. Sinar cahaya mendarat di tanah. Halo cahaya kemudian memudar untuk mengungkapkan tubuh mereka. 3 orang dengan wajah berkerudung kini berdiri di depan mereka. Dilihat dari pakaian mereka, ternyata ketiga sosok ini adalah perempuan. Para wanita di kedua sisi figur tengah sudah tua tapi kuat. Namun, wanita yang berdiri di tengah terlihat sangat luar biasa. Dia berpakaian putih dan masih sangat muda, tapi dia berada di tahap pelatihan Void, seperti kedua wanita tua itu. Wanita berbaju putih menatap Suke. Anak muda, siapa kamu? Dan kenapa kamu ada di sini? Dia bertanya dengan tenang. Kelopak mata Suke sedikit berkedut. Demon, hanya keberuntungan kami untuk menghadapi lawan yang begitu kuat setelah tiba di sini. Dia tahu dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh seorang kultivator di tahap pelatihan Void, bahkan dengan bantuan pedang pembunuh orang dan buku pembunuh orang dari semua lapisan. Menghadapi satu lawan kaliber ini berarti pasti akan kalah, apalagi mereka bertiga. Bocah kecil, ayo mundur, kata Buttface hati-hati. Melarikan diri, kamu pengecut, jika Anda ingin menjadi pembangkit tenaga listrik, Anda harus berani. Suke memarahi dengan keras dan menghina. Buttface tersentak. Dia memandang Suke, tercengang. Betapa bodohnya Suke. Anda mengatakan kepada saya untuk tidak menimbulkan masalah, tetapi sekarang, ini dia, membuat masalah. Pikir Buttface. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void. Beraninya kau begitu sombong? Anda benar-benar mengesankan, sobat. Pembangkit tenaga listrik harus tak kenal takut, ulang wanita berbaju putih, sedikit tersenyum. Matanya masih tertuju pada Suke. Anak muda, apa yang baru saja kamu teriakkan kepada kami? Apakah Anda ingin merampok kami? Wanita berbaju putih itu tiba-tiba bertanya, suaranya dingin. Bocah kecil, jangan lakukan hal bodoh. Buttface menyarankan dengan tergesa-gesa. Lututnya ditekuk, siap berlari kapan saja. Saya tahu apa yang saya lakukan dan saya tidak perlu takut. Suke menjawab dengan nada tak kenal takut tapi tenang. Dia kemudian tersenyum pada wanita itu dengan hormat. Kamu salah dengar, nona muda. Aku berteriak agar kamu bertahan. Saya tidak mengatakan apa-apa tentang penahanan. Sebagai seorang sarjana berprinsip, saya memeriksa integritas saya 3 kali sehari. Saya tidak akan pernah menahan seseorang. Dia berkata. Ngomong-ngomong, nona muda, apakah kamu pernah bertemu dengan seorang gadis peri sebelumnya? Sebagai seorang sarjana berprinsip, Anda memeriksa integritas Anda 3 kali sehari? Sangat elegan, harus saya katakan. Tapi sejujurnya, saya sama sekali tidak merasa Anda seorang sarjana yang berprinsip. Wanita muda berbaju putih itu mencibir. Wajah Suke menjadi serius. Nona muda, kamu harus selalu memperhatikan kata-katamu. Untuk seorang sarjana berprinsip seperti saya, yang paling penting adalah integritas. Anda tidak mungkin meragukan identitas saya sebagai sarjana yang berprinsip. Kamu membicarakan tentang integritas denganku? Wanita muda itu tertawa. Kedua wanita tua yang berdiri di sampingnya terdiam. Wajah mereka ditutupi cadar, tetapi Suke tahu bahwa mereka berdua tanpa emosi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa integritas bukanlah sesuatu yang bisa dikunyah, kata Suke. Buttface terkejut. Dia memang aktor yang hebat? Di mana dia belajar berakting dengan sangat baik? Yah, saya harus mengatakan bahwa Anda memiliki lidah yang tajam seperti setiap sarjana berprinsip lainnya. Tapi Anda ingin merampok kami. Karena itu, saya yakin Anda bukan sarjana yang berprinsip. Katakan padaku, siapa kamu, dan apa hubunganmu dengan orang-orang mati di sini? Wanita muda berbaju putih itu bertanya. Suke memperhatikan bahwa kedua wanita tua itu diam-diam bergerak untuk memblokir jalan di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya saya berkelana di tanah ini, kata Suke dengan tenang. Beberapa saat yang lalu, saya melihat asap membubung ke langit, jadi saya datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi di sumber asap. Bukan saya yang membunuh orang-orang ini.
Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan ini? Wanita muda berbaju putih itu bertanya. Saya tidak punya bukti, tapi saya seorang sarjana berprinsip. Saya tidak pernah berbohong. Omong kosong, saya tidak percaya Anda adalah seorang sarjana yang berprinsip sama sekali, kata wanita muda berbaju putih sambil menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda percaya bahwa saya mengatakan yang sebenarnya? Suke bertanya. Suke sedang mencari kesempatan bagus untuk kabur dengan bantuan Devin Tracking Emblem miliknya. Namun, jika dia tidak berhati-hati, nona muda berbaju putih akan mengetahui rencananya dan menangkap mereka sebelum dia memiliki kesempatan untuk menggunakan emblem pelacakan ilahi miliknya. Wanita muda berbaju putih berpikir sejenak sebelum dia menyuarakan sebuah ide. Karena kamu terus mengatakan kamu adalah seorang sarjana yang berprinsip, maka kamu harus pandai membuat puisi. Mengapa tidak membuktikannya dengan membuat puisi berdasarkan lingkungan sekitar? Jika Anda berhasil membuat puisi yang bagus, saya yakin Anda adalah seorang sarjana yang berprinsip. Puisi adalah sepotong kue bagiku, kata Suke sambil tersenyum sambil melihat sekeliling. Suke mengeluarkan kipas angin. Lambang pelacakan ilahi disembunyikan di sisi lain kipas. Suke dengan lembut melambaikan kipas dan tiba-tiba berteriak. Rumput! Apa? Wanita muda itu berseru. Kedua wanita tua itu terkejut dan hendak menyerang Suke. Tenang, kata Suke dengan panik. Aku baru saja membacakan judul puisi itu. Semua orang tercengang. Judul puisinya. Saya belum pernah mendengar puisi dengan judul rumput. Mengapa Anda tidak bisa membuat judul normal? Itu hanya terdengar seperti Anda mengutuk. Rumput subur di dataran, dalam 1 tahun, layu dan tumbuh subur masing-masing sekali. Kebakaran hutan tidak membakarnya sepenuhnya, ketika angin musim semi bertiup, ia hidup kembali. Mendengar ini, wanita muda berbaju putih dan dua wanita tua itu tercengang. Sepertinya puisi ini benar-benar tentang rumput. Itu bertunas di musim semi, hidup melalui musim panas dan musim gugur, dan di musim dingin, layu. Ketika dibakar oleh api, ia bertunas lagi pada musim semi berikutnya. Hutan ini telah terbakar menjadi abu dan ada banyak mayat di tanah. Setelah beberapa saat, rumput baru akan tumbuh di sini. Adapun orang mati, akan ada orang lain yang akan mengunjungi hutan ini. Selain itu, memang benar bahwa setiap menit seseorang meninggal, bayi baru lahir ke dunia dengan kecepatan yang sama. Dia memang telah membuat puisi yang bagus. Sepertinya kamu benar-benar sarjana yang berprinsip. Aku harus memanggilmu apa? Kata wanita muda berbaju putih dengan penuh minat. Suke melipat kipasnya dan menyentuh Divine Tracking Emblem. Namaku Li Bai, anggota fraksi surga yang meledak. Fraksi surga yang meledak? Saya pernah mendengar tentang faksi ini sebelumnya di suatu tempat. Wanita muda itu mengerutkan kening. Pahlawan Li, saya tidak peduli apakah Anda seorang sarjana berprinsip atau tidak. Kamu masih harus ikut denganku. Semua orang mati di sini adalah murid dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi. Mereka semua telah dibunuh dengan kejam. Saya tidak melihat siapapun di sini kecuali Anda dan anjing peliharaan. Jika Anda dan saya bertukar tempat, tidakkah Anda meminta pertanggungjawaban saya untuk ini? Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak ada hubungannya dengan ini. Suke berteriak. Aku baru saja lewat di sini ketika kamu datang. Saya telah membuat puisi seperti yang Anda minta. Anda telah melihat wajah tampan saya. Aku bahkan sudah memberitahumu namaku. Kamu masih tidak percaya padaku? Jika Anda menangkap saya akan meniduri Anda sampai Anda menangis dan meminta saya untuk berhenti. Suke mengutuk. Mendengar ini, wanita muda dan dua wanita tua itu tercengang. Mereka tidak pernah mengira pemuda lembut yang berdiri di depan mereka tiba-tiba mulai mengutuk seperti preman. Bahkan Budfest terkejut dengan kata-kata Suke. Kenapa kamu linglung? Suke berteriak pada Budfest. Kita berangkat sekarang? Ujung jari Suke mulai bersinar. Dia kemudian meraih kerah Budfest dan terbang mundur. Berhenti, teriak para wanita serempak. Tapi sudah terlambat. Suke dan Budfest telah benar-benar menghilang. Seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Apakah dia baru saja menggunakan Earth Shrinking Amulet? Mustahil, seru kedua wanita tua itu bersamaan. Itu bukan jimat penyusut bumi sejauh yang saya tahu, kata wanita muda itu, tapi dia mungkin menggunakan mantra sihir yang mirip dengan kekuatan jimat penyusut bumi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kata salah satu wanita tua itu. Mereka tidak mungkin pergi terlalu jauh. Kalian berdua kembali ke Sekte Bunga dan Bulan Ilusi. Katakan pada mereka untuk mengunci semua pintu masuk kota kuno dan menangkap pemuda itu dan anjing peliharaannya segera setelah mereka terlihat. Dan kemana tujuanmu? Wanita tua lainnya bertanya.
Aku harus pergi ke kota Tianluo untuk bertemu seseorang di Bright Moon Hotel. Begitu Suke dan Budfest berhenti, mereka menemukan diri mereka ratusan mil jauhnya dari hutan yang terbakar. Suke tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan melawan wanita muda dan kedua wanita tua itu. Selain itu, dia belum sepenuhnya mengembangkan pedang pembunuh dan buku pembunuhnya. Karena itu, akan sangat bodoh untuk menghadapi orang-orang yang sangat kuat saat ini, meskipun dia sangat ingin melakukannya. Sebagai gantinya, dia menggunakan lebih dari 10 emblem pelacakan ilahi untuk menjauh dari hutan itu. Kami telah berada di sini kurang dari 1 jam dan kami telah bertemu 3 orang di tahap pelatihan Void. Sepertinya saya harus mencapai level yang lebih tinggi, kata Suke. Sial, ketiga wanita itu terlalu suka memerintah. Jika bukan karena Anda menyeret saya pergi, saya pasti akan membunuh mereka, kata Budfest. Omong kosong, jika bukan karena saya, Anda pasti sudah terbunuh dan mereka akan berpesta anjing yang dimasak malam ini. Cekak kamu, aku serigala, bukan anjing. Berhenti bicara omong kosong, di mana kita sekarang? Kota Tianluo, Budfest berteriak. Bagaimana Anda tahu? Itu tertulis di gerbang kota?